Ya, silakan masuk. Ya. Dengan Mbak siapa? Saya Leli, Pak. Oh, Mbak Leli. Ya, 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 ya. Tadi dari mana? Saya baru pulang dari mata kuliah. Oh, mata kuliah apa kalau boleh tahu? KWU, Pak. KWU itu apa ya? Kewirausahaan. Oh ya, kewirausahaan. Siapa yang mengaku? Ini dosen Pak Tri dari manajemen. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Uni, Pak. Oh, Unipa. Iya. Adi Buana itu ya? Iya. Oh, oke, 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 oke. Jurusan apa Mbak di Unipa? Manajemen juga atau? Oh tidak, Pak. Saya ini prodi BK. Oh, PK, bimbingan konseling ya. Iya. Emang mau jadi guru tuh Mbak? Atau? Sebenarnya sih nggak mau jadi guru, maunya Nah. ini HRD itu. Oh, jadi bukan di ranah pendidikan ya? Di Iya. apa? Industri. Hmm. Tuh. Sekarang semester berapa Mbak Leni? Saya sudah semester 5. Semester 5? Iya. Oh, bentar lagi berarti ya? Iya. Udah ada rencana mau lanjut ke industri mana atau? Belum sih, Pak, kan masih belum ada ijazah juga. Oh iya. Berarti udah deket ya mau ngerjain skripsi dan lain-lainnya. Iya. Oke. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Leni di sini ada tujuan apa? Ini saya ada masalah sih, tapi nggak bisa nyelesain gitu. Wah. Jangan-jangan ini masalah utang. Saya nggak bisa bantu loh kalau utang ini. Oh, ada masalah gitu ya. Iya. Oke. Sebelumnya tapi Mbak Leli udah pernah konseling atau belum? Belum sih, baru pertama kali ini. Oh, ini baru pertama kali? Iya. Oh, oke, oke. Oke, jadi saya bantu jelaskan dulu ya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Timothy Vito Patibelu. Mbaknya bisa panggil Timothy atau Vito, terserah, seenaknya Mbaknya aja. Jadi proses konseling itu dimana proses bantuan dari konselor ke konseli, dimana tetapi penyelesaian masalahnya itu tetap di Mbaknya selaku konseli. Jadi seluruh keputusan dan penyelesaian masalah ada di Mbaknya. Nah, seorang konselor hanya membantu istilahnya mencarikan jalan, tetapi semua keputusan tetap di Mbak Leli. Nah, lalu dalam proses konseling itu kita itu dibatasi waktu Mbak, 30 sampai 45 menit gitu. Nah, jadi jika dirasa nanti waktunya tidak mencukupi, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, seperti itu ya Mbak Leli. Terus di proses konseling kali ini itu kita itu menerapkan juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Leli itu bisa bercerita dengan apa ya, lega, cerita dengan apapun yang Mbak Leli mau ceritakan, silakan ceritakan. Dengan yang tahu itu cuman Mbak Leli sama saya saja selaku konselor. Jadi pasti dijaga, mungkin seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak Leli? Tapi ini Pak, saya masih kayak takut kayak nyeritain masalah saya ke Bapak. Itu gimana Pak? Oke, jadi sebenarnya di proses konseling juga ada yang namanya asas kesukarelaan dan keterbukaan. Jadi Mbak Leli selaku konseli itu harus bisa terbuka supaya si konselor juga bisa membantu Mbak Leli mencarikan jalan yang mungkin tepat untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Leli gitu. Nah, untuk kesukarelaan ini, jadi Mbak Leli datang ke sini itu kan apa ada paksaan dari orang lain atau karena Mbak Leli sendiri? Kalau saya sih kemauan sendiri Pak. Iya. Jadi dari awalnya Mbak Leli udah datang itu sukarela. Saya sebagai konselor sukarela membantu Mbak Leli. Nah itu jadi silakan Mbak Leli bercerita, tenang aja pasti aman kok, karena kami sebagai konselor harus profesional seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Enggak, kayaknya sudah. Oke, mungkin Mbak Leli bisa diramin dulu posisinya supaya nanti berceritanya lebih nyaman gitu. Silakan. Sudah sih Pak, kayak di posisi ini. Oke, baik. Silakan, mungkin boleh mulai bercerita Mbak. Gini kan saya sulit membagi waktu kan antara UKM sama kuliah. Jadi
saya nggak tahu kayak mana yang penting dan mana yang didahulukan gitu. Nah, Mbak Leli sebelumnya ikut UKM apa? Ini saya ikut UKM AYC, Apa itu kepanjangannya? ASEAN Youth Center Surabaya. Oh iya. Terus itu ngapain aja sih Mbak di UKM itu? Kalau di UKM ya kayak sama sih kayak di UKM lain, tapi bedanya itu kayak UKM saya ini kayak nggak keurus gitu, jadi Oh iya. pesertanya itu cuma 8 untuk angkatan saya, jadi kayak ya mana ya berat gitu kayak ngejalanin Oh iya. UKM ini. Oke. Nah, terus kan tadi Mbak Leli sempat menyinggung, bingung mana yang harus didahulukan, mana yang penting, mana yang enggak. Nah, emang dari yang Mbak Leli jelaskan, seberapa penting tugasnya Mbak Leli di dalam UKM? Nah, menurut saya di tugas di UKM itu kayak 8/10 sih Pak. Oh. Biasanya Mbak Leli dapat job desk apa toh, kalau boleh tahu? Job Yang desk. menurut Mbak Leli itu seakan-akan memang penting banget untuk dikerjakan gitu. Ini kayak dekdok kan kayak perlu banget kan kayak Iya. harus ngupload ke IG. Oh iya. Jadi ya saya itu kayak harus mana ya yang penting dulu. Jadi saya bingung. Tapi untuk sepertemuan dari UKM-nya Mbak Leli itu seminggu berapa kali atau offline atau online? Kalau pertemuan sih banyaknya yang online Pak. Jadi kan nggak tentu kan, namanya juga swasta kan, ada yang siang, ada yang pagi, ada yang malam gitu. Oh, Jadi iya. ya online. Oh, online. Tapi sebenarnya dari Mbak Leli sendiri itu merasa nyaman atau merasa lebih suka yang mana? Kalau Menurut saya caranya? sih lebih nyamanan di kuliah saya Pak. Kan UKM cuma apa sih kayak cari pengalaman gitu. Oh, oke, yang selanjutnya tadi juga Mbak Leli sudah menjelaskan tentang kenyamanannya Mbak Leli di UKM, terus sama kenyamanannya Mbak Leli di kuliah. Nah, terus Mbak Leli juga menanyakan di awal bahwasanya bingung tentuin yang penting. Nah, sekarang Mbak Leli coba menjelaskan bagaimana tentang kuliahnya Mbak Leli. Gini, kalau kuliah sih pasti kan penting kan, kayak mengerjakan tugas gini gitu. Tapi kayak tugas saya itu kayak mendekati deadline itu harus saya kerjakan. Jadi saya kayak nggak optimal gitu ngerjainnya. Oke. Tapi kalau untuk tugas UKM, Pasti saya kerjakan, tapi kayak ya pasti waktunya kan agak panjang kan, namanya juga kayak lama gitu. tapi Mbak Leli kalau tugas kuliah dengan tugas UKM, mana yang Mbak Leli biasanya kerjakan lebih cepat? Maksudnya kalau misalnya tadi Mbak Leli menjelaskan bahwasannya tugas kuliahnya Mbak Leli sering dikerjakan mepet deadline, bagaimana dengan tugas UKM-nya? Apakah Mbak Leli juga seperti itu atau justru UKM-nya lebih? Kayak saya sih ke UKM dulu Pak, kan kayak bisa mencari referensi itu dari kayak ChatGPT, jadi kan nggak sebegitu tahu di itu dicek. Oke. Jadi setelah Mbak Leli menjelaskan bagaimana Mbak Leli ikut UKM, kenyamanan Mbak Leli, terus lalu apa yang Mbak Leli kerjakan di UKM dan di kuliah, Mbak Leli apakah pernah berpikir mana prioritasnya Mbak Leli? Maksudnya apakah memang UKM sebagai prioritas atau kuliah sebagai prioritas? Gimana? Saya lebih memprioritaskan ini ke kuliah saja sih. Oh, kuliah. Nah, mungkin setelah Mbak Leli berpikir seperti itu, apakah Mbak Leli pernah berpikir punya penyelesaian masalah di mana nggak harus berhenti UKM? Karena kan mungkin
kata tadi Mbak Leli kan juga UKM penting untuk cari poin apa ya, selain itu menggali kemampuan non akademik. Apakah pernah Mbak Leli berpikir punya penyelesaian masalah tersendiri dari Mbak Leli? Saya sih, menurut saya penyelesaian saya itu kayak membuat rencana gitu, kayak menjadwal dari pagi sampai malam gitu. Kayaknya sesuai nggak sih kayak itu? Tapi saya tanya lagi Mbak, tapi apakah UKM-nya Mbak Leli itu sering terjadi di hari efektif kuliah atau lebih banyak kayak misalnya weekend, hari Sabtu, hari Minggu gitu? Di weekend sih, kayak Sabtu dan Minggu gitu, kayak acara-acaranya. Oke. Mungkin dari cerita yang Mbak Leli sudah ceritakan, lalu sehingga penyelesaian masalah dari Mbak Leli yang Mbak Leli sampaikan itu sudah cukup bagus, itu juga apa ya, udah benar. Mbak Leli harus membagi waktu, menghitung waktu, dan sebenarnya juga harus memprioritaskan. Jadi dari mana, maksudnya tadi kan saya makanya tanya mana yang prioritas dari Mbak Leli. Mbak Leli kan sendiri bilang bahwasanya kuliah lebih prioritas. Jawaban dari Mbak Leli juga sudah benar. Nah, mungkin saya bisa sedikit bantu untuk masalah apa, teknik yang cocok mungkin untuk Mbak Leli. Nah, misalnya ada di sini itu salah satunya mungkin yang cocok untuk Mbak Leli, silakan diterapkan. Nanti misal memang kurang cocok, Mbak Leli bisa datang ketemu saya lagi sambil saya pantau selama seminggu gimana. Nah, jadi ada yang namanya tekniknya itu self instruction. Nah, dimana teknik ini tuh cocok buat mengendalikan diri ketika merasa tertekan oleh tugas kuliah atau tugas UKM. Jadi Mbak Leli juga bisa akhirnya menenangkan diri. Pada saat tenang bisa tahu mana yang lebih prioritas dan mana yang lebih penting. Jangan sampai yang prioritas, yang harusnya utama, akhirnya ditinggalkan karena hanya membela salah satu prioritas tadi. Jadi mungkin selain itu Mbak Leli bisa pakai teknik skala prioritas gitu kan. Jadi Mbak Leli bikin jadwal dimana nanti kalau misalnya tugas kuliah, silakan Mbak Leli kerjakan tugas kuliah terlebih dahulu di jadwal. Jadi Mbak Leli bakal bikin tabel dimana ini penugasan yang harus Mbak Leli lakukan adalah bikin tabel mana tugas kuliah dengan tugas UKM. Nanti yang tugas kuliah silakan dikasih poinnya itu bintang, pakai bintang Mbak. Nanti UKM Mbak Leli bisa pakai bundar, lingkaran, titik gitu. Itu supaya membantu Mbak Leli bahwasanya tugas yang berbintang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, setelah sudah dikerjakan, Mbak Leli bisa nyambi sambil mengatur waktu seperti tadi Mbak Leli bilang mengatur waktu. Mbak Leli bisa nyambi ngerjakan. Tugas UKM ini dulu kayaknya lebih mudah kita dikerjakan setelah tugas kuliah dikerjakan hari itu. Jadi satu hari bisa mengerjakan dua, di mana nanti akhirnya itu akan menjadi seimbang seperti itu. Apa bisa dipahami, Mbak? Baik, terima kasih. Baik, saya akan membuat kayak gitu ya. Ya. Jadi nanti saya minta tolong untuk tabelnya dari Mbak Leli itu silakan dibuat tabelnya. Jadi contoh tabelnya nanti mungkin tugas, jadi ada nomor, terus tugas, lalu yang sebelah sini tulisan selesai. Jadi ya selesai gitu kan. Jadi tugasnya apa sudah selesai gitu. Nah, lalu nanti yang udah selesai Mbak Leli tulis selesai, dan supaya akhirnya Mbak Leli tahu, bisa mengatur waktu. Aku nyelesain ini dulu, misalnya tugas kuliah KWU dulu, atau tugas kuliah apa yang Mbak Leli ampuh. Terus juga nanti tugas UKM-nya jangan sampai ditinggal kan. Pasti menurut saya sih tugas UKM itu nggak sesusah yang tadi Mbak Leli bilang tadi, makanya Mbak Leli bilang
bahwasanya tugas UKM itu masih bisa dicari di AI. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau mungkin saya kecepatan gitu, atau mungkin kurang jelas. Baik Pak, terima kasih. Seperti itu ya. Iya. Oke, mungkin udah mencapai titik apa ya, permasalahan ini kita dapatkan tekniknya, kita dapatkan solusinya. Nah, selama seminggu ini nanti Mbak Leli bisa coba dulu di rumah. Nanti semisal nggak cocok silakan datang lagi. Kita ada pertemuan lagi di minggu depan. Mbak Leli bisanya kapan? Minggu depan. Biasanya sih hari Sabtu Kak. Hari Sabtu ya? Iya. Jam berapa kira-kira? Jam 9 Pak. Malam apa pagi? Ya pagi Pak. Oh, pagi. Saya siap. Oke, baik. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin Mbak Leli kalau misalnya ada kegiatan bisa langsung lanjut lagi gitu. Iya. Ya, sampai jumpa di hari Sabtu bisa ya. Iya. Nanti Terima kasih. kontak-kontakan sama saya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Leli. Iya, sama-sama Ya. Pak.